baik untuk jemaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema ini dia tanda-tanda hati yang selamat dan jauh dari kesusahan. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas 6 nih tanda-tandanya. Yang pertama itu rasa gemetar pada tubuh dan rasa tenang pada kulit ketika kita mendengarkan Al-Quran. Masya Allah. Yang kedua itu adalah hati yang mampu mendengarkan kebenaran dan tunduk terhadapnya. Lalu yang ketiga itu adalah hati yang selalu kembali bertobat kepada Allah. Yang keempat itu adalah hati yang khusyuk ketika berzikir. Dan yang kelima adalah hati yang mempunyai kewibawaan. Dan yang keenam adalah hati yang tidak tercemar dengan suuzon. Masya Allah. Nah jamaah mudah-mudahan tadi sempat mencatat ya. Nah masih ada nih satu lagi tapi sebelumnya kita akan bahas lebih dalam. Tapi kita akan nonton dulu tayangan satu ini. Silakan. Masya Allah, semoga kita juga selalu mampu untuk mendoakan semua saudara muslim dan muslimah di seluruh dunia ya jamaah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah kita kembali ke Ustadz Maulana nih, luar biasa. Tadi kan sebelum iklan nih bahasa Inggrisnya kita juga sampai bingung gitu ya. I'm sorry everybody, saya kali ini saya senantiasa mau berbahasa Inggris. Wah iya dong. Karena anak-anak saya itu sekolahnya di internasional. Oh pasti ketularan juga dong kerennya nih British accent tadi aja ya. Nah Ustadz Maulana Afwan nih, apakah benar tanda hati yang selamat dan jauh dari kesusahan itu ada hubungannya dengan video tadi? Dan bagaimana cara mengetahui bahwa hati ini telah melakukan hal ini Ustadz? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Masya Allah, tabarakallah, izin saya sahmatkan murid dari guru kita Habib Umar, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Sam yang murid dari Andre Guruta. Ustaz Maulana. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada jamaah yang sehati sama kami, yang ikut bermajelis. Mungkin kami ada di studio, tapi jamaah di rumah lagi nonton kami. Dan saya terus terang setiap bertausiah seperti ini membayangkan jamaah lagi duduk di depan TV sehati dengan kami. Karena tanda hati yang selamat dan jauh dari susah. Ketika berdebarnya hati ini, ketika bertemu dan melihat saudara muslim yang kesusahan. Mana hatimu? Mana perasaanmu? Lihat mereka, kasihan. Siapapun, kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Jika engkau melihat orang yang kesusahan, katakan itu umatnya Nabi. Ketika ada orang kesusahan, bayangkan itu saudara kita. Ketika ada ibu yang sedang berusaha dengan usia yang lanjut, bayangkan itu adalah nenek kita, ibu kita. Ketika engkau melihat anak kecil yang sedang berjalan di jalanan, engkau jangan menghujat, tapi bayangkan kalau itu adalah anak kita. Tanamkan diri kita. Ada getaran hati, ada tingkat kepedulian. Menangis kita ketika kita lihat tayangan ada orang kelaparan. Menangis kita ketika ada kesusahan. Menangis kita ketika ada sosok anak kecil. Gala yang kalimatnya dia berkata, mama, mama, mama. Kami yang menangis meninta. Bayangkan itu hendak kita. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang mengaku dirinya beriman. Maka bagaikan satu tubuh atas muslim lainnya. Yang satu kesulitan, yang lainnya merasakan. Pertanyakan keimanan kita ketika ada saudara kita yang sedang kesulitan tapi tidak ada kepedulian pada diri kita. Minimal engkau nengok dia, minimal engkau doakan dia, minimal engkau bentuk perhatian, minimal. Kata minimal yang saya gunakan. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kita membantu orang tapi kita tidak bisa mampir. Coba tanyakan saya, kenapa tidak mampir? Kenapa Ustadz Maulana tidak mampir? Karena kita lagi di atas kereta. Sementara kita lihat orang yang kesusahan. Kereta tidak mungkin berhenti. Betul. Pertanyaannya, kalau mobilmu bisa berhenti untuk menyelamatkan orang, untuk membantu orang, minimal engkau kasih dia. Tapi yang terbaik adalah memuliakan mereka, bukan menghinakan mereka. Banyak orang
mendapatkan pedagang asongan yang berusaha untuk jualan. Tapi engkau berkata saya tidak butuh, saya tidak mau beli. Belilah sekalipun engkau tidak butuh untuk bentuk penghargaan kalau dia sedang usaha. Betapa sakitnya hatinya mungkin pedagang asongan itu ketika melihat orang yang meminta-minta, engkau lebih kasih dia duit daripada dia. Maka berkatalah dia, kalau begitu saya berhenti aja menjual. Saya hinakan juga diri. Muliakanlah dia. Meskipun engkau tidak butuh. Seorang kakek-kakek, nenek-nenek lagi bawa dagangannya. Aduh, minimal engkau beli. Beli aja. Meskipun engkau tidak butuh. Bentuk penghargaan dan kepedulian. Karena kita juga tidak mau membuat mereka meminta-minta. Ingat, memberi, menerima, meminta. Nauzubillah, meminta-minta. Karena tahapannya ingat, cahaya, hidayah maupun taufik. Itu memang dari Allah. Tapi tidak ada salahnya kita menjadi nur, cahaya, penerang buat orang-orang di sekitar kita. Membantu mereka. Masya Allah, seperti namanya ya. Ya. Nur Apa itu? Maulana. Masya Allah. Tindakan kecil yang nyata itu lebih berguna daripada ide raksasa yang masih berupa rencana ya. Masya Allah. Bagus bunga. Tadi karena ini dari Coba, Ustadz coba, Maulana, kata. tindakan kecil yang nyata itu lebih berguna daripada ide raksasa yang masih berupa rencana gitu. Jadi daripada Waduh. mikirin gitu nanti Status mau bikin tuh, apa. subhanallah. Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjut pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Viral video punya tetangga yang sifatnya selalu dengki kepada warga sekitar. Baru-baru ini viral video seorang wanita yang adu cekcok dengan tetangganya karena si tetangga tersebut selalu dengki ke warga sekitar rumahnya. Wanita ini menuliskan kalau si tetangganya kerap sekali menutup jalan dan selalu mencari masalah ke warga sekitar. Dengan cara meletakkan kandang ayam hingga sampai dirinya sengaja duduk di tengah-tengah jalan agar orang tidak bisa lewat. Dan kalau ada yang nyenggol atau nabrak si tetangganya itu, dia langsung menduitkan atau meminta uang damai agar tidak dipolisikan. Aduh, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari tetangga atau orang-orang yang memang dengki dan iri sama kita. Saya bertetangga sama Ustaz Ahmad kan. Wah, luar biasa enak banget Di ya. Jatiwaringin. Jatiwaringin. Senang rasanya. Dan aku sedih. Kenapa Dia tuh? udah pindah. Ya, aduh, saya baru tahu Ustadz udah pindah. Ya Allah, kenapa? Bukan banjir kan? Enggak ya, alhamdulillah. Baik, kita bahas nih mengenai video tadi nih. Saya mau ke Ustadz Ahmad kan nih. Ustadz, Afwan izin bertanya. Ya, Mas Minggu. Benarkah dalam Islam tanda hati yang selamat dan jauh dari kesusahan selanjutnya ini berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain? Nah, dan ini sangat sulit dilakukan bagi sebagian orang. Ini apa sih? Mohon penjelasannya guru nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang selamat adalah hati orang-orang yang terbebas daripada penyakit dengki, penyakit iri, penyakit hasut. Ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Maka bersihkan hati kita daripada penyakit dengki, penyakit hasut terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka kita akan selamat. Tetapi kalau seandainya kita punya penyakit iri, dengki ataupun hasut, maka ini akan menyebabkan kita tidak akan menjadi orang yang sukses dan kita menjadi orang yang celaka. Orang yang hasut, orang yang dengki itu adalah tamana zawalun ni'ma alal ghair. Orang yang menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu binasa. Enggak boleh ada orang senang, bolehnya orang susah doang. Yang boleh senang dirinya doang. Orang yang dengki hasut ini adalah orang yang susah melihat orang senang dan orang yang senang melihat orang susah. Kalau ada tetangganya beli motor baru, dia ke warung. Tuh beli apa namanya, yang buat ditempel di muka tuh 2 pak. Dipakai tuh begituan. Ya, badannya meriang, panas dingin. Kalau ada tetangganya beli mobil baru, dia diopnam, dirawat di rumah sakit. Tetangganya beli rumah baru, pergi haji sekeluarga, dia mati. Itu orang hasut begitu. Nggak boleh ngelihat orang lain girang. Dan orang yang dihasut nggak usah bingung. Kata Nabi, likulli dzi ni'matin mahsudu. Setiap orang yang dihasut, setiap orang yang didengki oleh tetangganya, oleh keluarganya, oleh siapapun, tandanya dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pohon yang ditimpukin orang yang banyak buahnya. Kalau pohon yang gak ada buahnya, siapa yang mau nimpukin? Apa yang dia mau ambil? Tapi ketika melihat ada pohon yang banyak buahnya, itu akan ditimpuki orang. Orang yang banyak nikmat, pasti orang itu akan dihasut. Nah, kalau mau hati selamat, jauhkan dan bersihkan hati kita daripada sifat dengki dan hasut.
Ada satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi di dalam Syu'abil Iman yang datang daripada sahabat Anas bin Malik. Ini cerita yang luar biasa. Rasul berkata di hadapan para sahabat, ya toli alaikumul an rajulun hal jannah. Fatola rajul minal ansor. Satu ketika Nabi berkata, akan datang di tengah-tengah kita, akan masuk ke dalam masjid ini seseorang pemuda yang dia pasti ahli sorga. Udah dijamin sama Nabi ahli sorga. Akhirnya sahabat tungguin siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah salah seorang daripada sahabat Ansor. Ketika datang, yang dilakukan dia menghilangkan ya atau dia mengelap ya janggutnya tuh ketika selesai berwudu. Ya, ketika itu ada tetesan-tetesan air wudunya. Lalu kemudian ketika itu dia membawa sendalnya dengan tangan kirinya. Dalam hadis yang lain dikatakan beliau kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Lalu kemudian begitu lagi, hari esoknya begitu juga. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi juga katakan begitu. Ternyata ada satu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini bingung. Emang apa sih amalannya? Kok ini orang bisa dijamin ahli sorga sama Nabi? Akhirnya diikutin. Akhirnya diminta izin untuk tinggal di rumahnya beberapa hari. Dengan alasan saya lagi berantem sama abah saya. Akhirnya nginep di rumahnya. Diperhatiin ibadahnya nih orang yang Nabi bilang ahli sorga. Ternyata biasa-biasa aja. Nggak ada bangun malam tahajud. Nggak ada ibadah-ibadah yang spesial. Akhirnya ditanyakan sama dia. Kenapa engkau Nabi katakan sebagai pemuda ahli sorga? Apa kata dia? Memang apa yang kau lihat dari ibadah saya ya itu yang kamu lihat. Biasa-biasa aja. Ghairu annani la ahsudu ala ni'mati ahadin a'tahullahu iyah. Kecuali saya bersihkan hati saya sebelum tidur untuk tidak menipu orang muslimin dan tidak dengki dan hasut kepada siapapun atas nikmat yang Allah berikan kepada hamba Allah. Jadi hati kalau kita bersihkan daripada penyakit hasut, dengki terhadap nikmat orang, maka ini yang bisa menyelamatkan hati kita dan menjadikan kita orang-orang ahli jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah, luar biasa ya. Betapa pentingnya kedudukan hati dalam sebelum kita mengerjakan apapun ya. Karena kan wainamal amalu biniat juga ya. Jadi luar biasa. Dilihat, diperhatiin, ibadahnya biasa aja, tapi ternyata tadi amalannya hatinya bersih sebelum tidur. Iya, kadang zaman sekarang nih kalau lihat sosial media, lihat orang lagi liburan, nih orang padahal masih ngutang, paling juga ini mobilnya kredit gitu. Iya. Jadi hatinya kotor ya. Kadang-kadang Dia tidak tahu dia liburan karena di endorse. Aduh, tahu aja Ustadz Maulana. Luar biasa itu betapa pentingnya tuh hati yang bersih. Nah, kita akan bahas lagi nih. Karena hati yang bersih itu akan membawa keselamatan bagi kita. Sebelum kita bahas, sebelum kita tanya sama guru-guru kita, masih ada nih tayangan yang harus ditonton sama jamaah. Yuk, kita sama-sama saksikan. Hünkârım. Neredeyse üzerinizde ne varsa alacaktım. Sen ne dersin paşa? Vallahi billahi tüm servetimi, saltanatımı istese verirdim. Dün gece çalışıyorduk paşa. Masanın üzerinde uykuya kalmışız. Salavatı unutmuşuz. Halt ettik paşa. Allah affetsin. Nih kita berarti ke tanda hati yang selanjutnya ini ada hubungannya nggak sama film tadi, sama dialog film tadi nih. Katanya soalnya tanda hati yang selamat dan jauh dari kesusahan ini, katanya kalau misalnya kita kelewatan bisa menyebabkan sakit kepala. Waduh, emang apa sih kira-kira nih kalau misalnya nggak dikerjakan bisa bikin kita sakit kepala nih. Mohon penjelasannya guru, silakan. Ya Rabbi tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Khan, Mas Bikta serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengomentari daripada cuplikan film atau cuplikan kisah daripada Sultan Ahmad II ya, Sultan Hamid II. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau mengatakan bahwa saya melupakan sholawatku. Jadi kisah lengkapnya ada seseorang yang datang kepada beliau lalu menagih hutang. Wahai Khalifah, saya memintamu untuk membayarkan hutangku. Akhirnya dia bilang, kok bisa aku membayarkan hutangmu? Kenapa? Karena Rasulullah yang memintamu untuk membayarkan hutangku. Kok bisa? Karena kamu juga punya hutang yang tidak kau bayarkan. Kata Khalifah, hutang apa? Kau punya hutang, kau punya solawat yang biasanya kau baca tapi tadi malam tidak kau baca. Subhanallah. Lalu dia mengatakan, jangankan bayarkan hutangmu. Seluruh kekayaanku, kerajaanku, pekerjaanku kau minta, ku berikan kepadamu. Karena solawatku lebih mahal daripada itu semua. Itulah kenapa
biasanya ulama kita ngajarin kalau mau sesuatu sholawatin aja. Betul, Maksudnya sholawat kita jauh lebih berharga daripada barang yang kita inginkan. Jauh lebih mahal daripada mobil mewah ini, jauh lebih mahal daripada rumah ini. Sholawat itu tidak setara dengan dunia. Karena sholawat itu sangat mahal harganya. Satu-satunya amalan, baik kita khusyuk, tidak khusyuk, serius, tidak serius. Kalau kita baca sholawat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya amalan. Kita berdoa belum tentu diijabah sama Allah. Kita sholat belum tentu diterima. Kita sedekah mungkin ada riaknya. Kita haji mungkin ada riaknya. Semua amalan bisa saja tidak diterima kecuali satu amalan, yakni membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Subhanallah. Nah, namun kita tidak bahas ke situnya. Yang kita bahas adalah hati, tanda hati selanjutnya, yakni adalah hati yang bersedih bahkan hingga sakit ketika dia terlupa atau terlewatkan dalam ibadahnya. Subhanallah. Mungkin kita bisa merasakan ini pada yang wajib-wajib saja ya. Misal Mas Mikdad ya. Kalau nggak sholat zuhur tuh rasanya gimana gitu ya. Iya. Atau misalnya lagi di jalan macet, itu sebenarnya ada rukhsah, bisa kita qadha atau kita bisa jamak. Tapi ada perasaan ya Allah kayak berasa kurang Betul, gitu ya. betul, Atau misalnya kecapean lalu ternyata lupa sholat isya. Ya dia pikir udah sholat isya, ternyata lupa sholat isya. Maka itu perasaan yang tidak tenang. Nah ini subhanallah ketika Sayyidina Umar bin Khattab pernah untuk yang namanya ketinggalan. Bukan tidak sholat, ketinggalan sholat berjamaah. Ketinggalan sholat berjamaah, yakni mungkin cuma masbuk 1 rakaat, lalu disebabkan karena apa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab dalam riwayat yang disebutkan pernah yakni mengunjungi kebun kurma, lalu karena mengurusi kebun kurmanya ini, akhirnya karena perjalanan mungkin ada halangan di jalanan, beliau ketinggalan sholat berjamaah. Lalu setelah ketinggalan tersebut, beliau menangis terisak-isak, bersedih, sangat panjang kesedihannya, sehingga mengatakan siapa yang mau ambil kebun kurma itu ambil saja. Karena gara-gara itu saya ketinggalan sholat berjamaah. Lihat bagaimana orang ketinggalan suatu amalan. Padahal kita sama-sama ketahui bahwa sholat berjamaah itu khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak mewajibkan untuk sholat berjamaah. Intinya tidak dapat berjamaah. Masbuk pun masih diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena hal yang namanya mengurusi dunia ketinggalan ibadahnya, beliau bersedih sampai-sampai mau diberikan seluruh kebun kurmanya. Karena khawatir gara-gara dunia ketinggalan daripada akhiratnya. Semoga kita semua punya hati yang seperti itu. Waduh, Masya Allah, itu tuh yang sulit tuh ya. Baik jamaah, setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.